Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Fauzia Nasution, NIM 0310193998, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sintesis protein. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Nah, salah satunya adalah protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, kenapa tubuh kita membuat protein? Nah, jadi protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita. Di antaranya, untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein itu terdiri dari 2 tahapan. Nah, yang pertama itu ada transkripsi, dan yang kedua ada translasi. Nah, transkripsi itu merupakan pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan pada translasi itu merupakan penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Jadi, di antara tahap nomor 1 dan nomor 2, di antara transkripsi dan translasi, itu masing-masing mereka punya ada 3 subtahap. Yaitu, yang pertama ada inisiasi, yaitu tahap awal. Yang kedua ada elongasi, yaitu tahap pemasangan. Dan yang ketiga ada terminasi, tahap akhir. Lanjut, kita ke tahap yang pertama, yaitu tahap transkripsi. Nah, transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Nah, ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Nah, yang pertama itu tahap inisiasi. Di inisiasi itu nanti ada RNA polimerase. Nah, RNA polimerase itu enzim ya. Kemudian ada promotor. Nah, promotor itu adalah di mana si RNA pol atau RNA polimerase itu terikat pada untaian DNA, itu disebut dengan promotor. Nah, ini promotornya dan ini RNA polimerasenya. Nah, ciri berikutnya di inisiasi nanti si RNA polimerase ini dia akan membuka untaian DNA karena memisahkan untaian ganda DNA. Karena DNA itu kan ganda ya, 2 utas, jadi terbuka dipisahin satu persatu. Nah, selain itu RNA pol ini juga menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Nah, poin yang harus diingat pada transkripsi itu adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA berpasangan pada adenin mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan pada guanin mRNA. Nah, inilah yang perlu diingat. Lanjut kita ke tahap elongasi. Nah, di elongasi ini sudah terbentuk molekul RNA. Nah, ini yang saya beri tanda panah ini, RNA ini sebenarnya adalah kodon ya, hasil dari si transkripsi. Jadi, di elongasi itu terjadi yang namanya proses transkripsinya ya, yang dibantu oleh RNA pol ini. Nah, di sini juga terbentuk rantai dari 5 ke 3. Lalu yang ketiga terminasi. Terminasi ini pada transkripsi ini adalah fase akhir, tahap akhir di transkripsi. Di terminasi ini berarti proses transkripsi udah selesai. Artinya kodon atau mRNA sudah terbentuk. Yang ini dia kodonnya. Kemudian RNA pol, enzim RNA polimerase itu sudah melepaskan hasil transkripsi RNA. Nah, ini dia kelihatan terpisah hasil transkripsinya ya.
Lanjut, kita masuk ke tahap translasi. Nah, ini ada gambarnya. Untuk yang pertama itu inisiasi atau tahap awal. Di inisiasi nanti, nah di situ ada ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin. Artinya yang cocok dengan start codon AUG. Nah, bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Lanjut, yang kedua yaitu elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Makanya di gambar ini kan ada valen, metionin, itu semua panjang. Itu namanya asam amino. Kemudian di sini mRNA dibaca satu kodon sekali. Dan asam amino yang sesuai dengan kodon itu nanti ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi tRNA itu bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Nah, ini dia situs A, P, dan E. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Lanjut, yang ketiga adalah tahap terminasi. Nah, ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Tadi kan polipeptida itulah protein. Jadi proteinnya dilepaskan. Proses ini dimulai stop codon memasuki ribosom. Nah, stop codon itu ada 3 ya, yaitu UAGA, UAA, dan UGA. Dan determinasi juga membuat rantai protein itu terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Bisa dilihat seperti di gambar ini kan. Nah, yang bagian ini kan ada stop codon. Dan ingat, stop codon itu adalah UAGA, UAA, dan UGA. Oke, baik. Sampai di sini ya pembahasan kita. Sampai jumpa.